warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi mapping. Di sini kami beranggotakan saya Farisa Ega dengan NIM 2124 1010 30 30. Lalu yang selanjutnya saya Yusuf Manuel dengan NIM 2124 1010 30 14. Lalu selanjutnya saya Sinta Nuri Agustin dengan NIM 2124 10 10 30 16. Oke, selanjutnya saya Satria Cahya Kusuma dengan NIM 2124 10 10 30 96. Selanjutnya saya Nabil dengan NIM 3051. Oke, saya Iqbal Syaifadila dengan NIM 2124 10 10 30 61. Dan saya Bintang Mahardika dengan NIM 2124 10 10 30 91. Baik, yang pertama di sini ada penjelasan tentang rekursif. Rekursif sendiri merupakan fungsi perulangan yang bisa memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif ini sering dibayangkan seperti perulangan karena tingkah lakunya yaitu yang mengulang-ulang setiap pemanggilan dirinya. Lalu di sini ada contoh klasik dari rekursif sendiri. Dari sebuah fungsi yang diimplementasikan secara rekursif adalah fungsi faktorial. Sebagai contoh, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4, 2, 3, 2, 1 sama dengan 120. Untuk mengimplementasikan ini secara rekursif, ingat bahwa 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. Lalu selanjutnya ada 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. Lalu 3 sama dengan 3 kali 2 faktorial, dan seterusnya. Secara umum, n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Lalu di sini yang disebut base case itu yang 1 faktorial sama dengan 1. Lalu selanjutnya, baik, selanjutnya di sini ada mapping ya. Dan mapping ini kita ada 2 cara. Jadi yang cara pertama itu kita menggunakan fungsi map. Nah, fungsi map itu nanti kita ada pengecekan dengan if. Itu ceknya itu setelah dicek akan langsung di return ke bawahnya itu yang return vn list 1 dengan indeks 0 ditambah map dengan parameter fungsi list 1 dengan indeks mulai dari 1. Nah, jadi yang function map ini yang cara pertama itu kita membuat sebuah function di mana parameternya itu adalah fungsi dan list 1. Nah, list 1 itu adalah variabelnya yang membawa itu 63587 nanti yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya itu ada dua cara ya. Yang pertama itu adalah if. Yang pertama len dari list 1. Nah, list 1 ini list 1, len-nya itu artinya kita menghitung berapa banyak data yang ada di list 1 nanti. Nah, apabila datanya itu sudah 1 sampai dengan 1, maka nanti akan di return. Nah, di return nanti itu sesuai dengan code-nya di sini ada vn list 1 indeks ke 0. Jadi yang di return yang ke bawah nanti adalah indeks 0-nya. Nah, setelah itu yang kedua ini adalah return yang bawah. Nah, di situ terdapat dua parameter, ini vn list 1 pada di indeks 0 sama yang bawah kan nanti di return ke bawah ya. Nanti kita tambahkan dengan fungsi map function list 1 mulai dari indeks ke 1 seperti yang di atas tadi. Nah, jadi fungsi map ini nanti kita tambahkan di dalam fungsinya lagi seperti itu. Nah, itu nanti akan ciptakan sebuah rekursif. Kok bisa? Karena ini di return-nya mulai dari awal ya, dari 6 itu indeks ke 0. Jadi habis 6 itu nanti kita akan tambahkan ke indeks selanjutnya, indeks pertama 6 ke 3. Lalu lanjut lagi nanti ditambah dengan 5. Itu seperti berulang karena itu nanti pada di return. Nah, setelah di return itu nanti
data di dalam listnya itu akan ditambahkan secara berulang. Nah, seperti itu untuk cara pertama dari mapping. Mungkin selanjutnya cara kedua bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Cara kedua, mungkin untuk cara kedua ini pengerjaannya caranya itu kurang lebih sama dengan cara pertama, hanya saja penulisannya agak berbeda. Nah, di sini cara yang kedua yaitu yang pertama ada sebuah variabel, kita buat sebuah variabel berupa mapping yang di dalamnya ada fungsi yang bernama lambda yang menggunakan parameter fn, list, selanjutnya ada pencabangan, lalu ada fungsi di mana kita mengambil indeks ke 0 ditambah dengan list indeks ke 1. Jadi jika kita melihat pada kode yang sudah tersedia, kita membuat sebuah elemen, sebuah variabel bernama mapping. Nah, di situ juga ada lambda, fn itu fungsi, lalu ada list sebagai listnya, list 1. Nah, itu T2 itu sudah dijelaskan. Ini caranya kurang lebih sama ya, hanya penulisannya saja. Jadi mungkin saya akan sedikit mengulang. Jadi di sini ada fn fungsi list 1 indeks ke 0 jika panjang dari list 1 itu sama dengan 1. Tapi else jika n list 1 itu parameternya 0, itu akan ditambah dengan mapping fungsi list 1 indeks 1 sampai terakhir. Jadi dalam list itu akan ditambah gitu. Jadi misal kita coba aja dengan melakukan print. Jadi yang pertama itu ada print map. Nah, ini map yang menggunakan yang cara atas, menggunakan def map, yaitu ada lambda x, di mana x plus 1 di mylist. Mylistnya seperti yang ada di bawah ya, ada 6, 3, 5, 8, 7. Jadi di sana menggunakan dalam mylist tersebut isinya akan ditambahkan dengan 4, kan x plus 4. Jadi hasilnya seperti yang di bawah, ada 10, 7, 9, 12, dan 11. Kenapa? Karena x plus 4. Jadi itu ada 6 plus 4 sama dengan 10, 3 plus 4 itu 7, 5 plus 4 itu 9, 8 plus 4 itu 12, dan 7 plus 4 11. Oke. Yang kedua, print mapping. Nah, ini menggunakan cara yang kedua ya, cara yang bawah. Jadi print mapping lambda x T2 x kali x menggunakan mylist. Jadi mylistnya seperti yang tadi ya, di sini menggunakan x kali x, jadinya dalam list itu list dikali dengan list gitu. Jadi mylist dikali dengan mylist. Jadi sesuai dengan list yang udah terdapat dalam list tersebut. Jadi 6 dikali dengan 6 yang hasilnya adalah 36. Lalu 3 dikali dengan 3 yang hasilnya adalah 9, 5 kali 5 sama dengan 25, 8 kali 8 sama dengan 64, dan 7 kali 7 sama dengan 49. Begitu pula sama yang print nomor 3 ya, yaitu sama caranya mapping lambda x titik 2 x bagi bagi ya 2 menggunakan mylist. Kurang lebih hitung-hitungannya sama dengan hasil 3, 1, 2, 4, 3. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Leo. Oh ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari algoritma mapping rekursif. Yang pertama, di sini kita misalkan di sini poin 0, 6 ini adalah poin 0. 6 di sini adalah poin 0, terus 3 ini 1, 5, 2, 3, 4. Nah, di poin 0 ini kita misalkan 6 ini sebagai fn 6, lalu akan di mapping, selanjutnya di mapping dengan list berikutnya atau list indeks pertama, yaitu 3, 5, 8, dan 7. Selanjutnya di poin ke-1 ini kurang lebih sama juga,
fn3 lalu di map, lalu di iterable dengan list berikutnya, yaitu 5, 8, dan 7. Mungkin berikutnya sampai list terakhir, yaitu indeks terakhir, yaitu 7. Lalu setelah indeks terakhir, nanti di indeks terakhir ini akan menghitung ulang dari akhir ke indeks pertama, indeks awal tadi, atau indeks 0. Dari 7 akan ditambahkan dengan fn7 akan ditambahkan dengan fn8, lalu fn5 akan ditambahkan dengan fn8 dan juga fn7. Selanjutnya fn3 akan ditambahkan dengan fn5 dan fn8 serta fn7, dan fn6 yang terakhir akan ditambahkan dengan fn3, 5, 8, dan 7. Jadi nanti output dari program tersebut adalah mungkin di sini ada fn6, fn3, fn5, fn8, dan fn7. Nah, ini adalah output terakhir dari alur dari algoritma mapping rekursif. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, yang selanjutnya adalah saya. Jadi mapping sendiri itu bisa kita gabungkan dengan fungsi yang lain. Jadi mapping ini mempunyai beberapa fungsi lain gitu. Contohnya salah satunya adalah filter. Jadi filter ini adalah kita bisa mengambil hal yang kita mau menggunakan filter. Maksudnya, jadi di list kita mempunyai MyList. MyList tersebut isinya adalah angka 6, 3, 5, 8, dan 7. Jadi jika kita menggunakan filter, kita bisa mengambil contohnya misal kita ingin yang muncul itu adalah angka yang genap. Nah, jadi jika kita run, hasilnya akan muncul yang genap saja. Contohnya seperti itu, 6 dan 8. Oke, untuk penjelasannya, jadi cara membuat filter tersebut adalah kita membuat fungsi filter dulu, yaitu def filter 1 dengan parameter fn dan list. Lalu di situ ada kondisi, kita membuat fungsi rekursifnya terlebih dahulu ya. Jadi kondisi sama dengan list indeks list 0, yang maksudnya list dengan indeks pertama. If jika fn list tersebut indeksnya 0, dan else nya list. Lalu selanjutnya adalah if len list, maksudnya len list di sini adalah di sepanjang itu adalah total dari list yang kita buat. Jadi total dari MyList tersebut. Nah, dan jika sama dengan 1, di sini akan mereturn kondisi. Selanjutnya ada return kondisi plus filter. Jadi di return yang kedua ini kita akan mengembalikan nilai kondisi yang ditambah dengan filter 1 tersebut. Dan filter 1 tersebut memiliki parameter fn, list. Dan 1.2, maksudnya 1.2 di sini adalah selain 1. Mungkin itu untuk fungsi rekursifnya filter sendiri. Selanjutnya adalah fungsi, kita akan membuat fungsi untuk mengambil, di sini kita mencontohkan akan mengambil data yang genap saja. Jadi kita bisa mengambil data yang genap atau ganjil, atau data misal kelipatan 3. Jadi tapi di sini kita mencontohkan angka genap. Jadi kita membuat dulu fungsinya genap itu bagaimana. Dia menuliskan lambda, fungsi lambda x true if x modulus 2 sama dengan 0. Maksudnya x modulus 2 sama dengan 0 di sini adalah x di sini jika kita bagi 2 dan
sampai dibagi 2 terus sampai habis dan misal hasilnya 0, itu akan memunculkan angka yang genap. Dan angka yang genap tersebut akan di-print di output di terminal tersebut. Lalu selanjutnya yang langkah terakhir kita print filter 1 nama fungsinya ya. Jadi print function lalu function genapnya koma mylist. Mylist tersebut adalah list yang akan kita gunakan. Jadi di situ ada contoh listnya ya. Jadi isi listnya itu ada 6, 3, 5, 8 dan 7. Dan output yang dihasilkan seperti yang tertera pada layar yaitu 6 dan 8. Karena di list kita hanya yang genap itu ada 2 angka 6 dan 8. Jadi yang muncul adalah 2 angka tersebut. Dan angka 3, 5 dan 7 tersebut tidak muncul karena itu adalah angka yang ganjil. Yang jika dimodulus hasilnya bukan 0 tapi 1. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya yaitu fungsi zoom. Fungsi zoom yaitu digunakan untuk menambahkan semua item yang menjadi aslinya. Di sini terdapat fungsi zoom dengan parameter list. Di dalam fungsi terdapat base case yang berupa if. If berhenti jika jumlah list atau parameternya 1, maka akan kembali ke indeks ke 0. Jika tidak sama dengan 1, maka akan menjalankan program ke bawahnya, yaitu program list indeks ke 1 ditambah dengan elemen pertama hingga akhir. Jadi di waktu itu jumlah mylist, dan mylist itu merupakan variabel yang berisi list dengan isi 6, 3, 5, 8, 7. Jadi jika di sini indeks sama dengan 1, maka akan mereturn list yang pertama. Jika tidak, maka akan dijumlahkan hingga ke list yang akhir. Jadi di sini 6 tambah 3 ditambah 5 dan tambah 8 tambah 7. Hasilnya 29. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sorting. Di sini seperti namanya sorting, yaitu mengurutkan. Sorting itu didefinisikan sebagai pengaturan data dalam urutan tertentu. Jadi ketika kita mempunyai data list, jika kita menggunakan sorting maka nanti data yang kita simpan di list akan diurutkan. Entah itu diurutkannya menaik atau menurun. Jadi biasanya kalau misalnya kita menyorting data itu kebanyakan kita pasti menyortingnya menggunakan numerik atau angka, tapi bisa juga kita menggunakan alfabet, yaitu ABC gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu bisa kita lihat di PPT di sini, mylist di sini listnya menyimpan data 6, 3, 5, 8 dan juga 7. Jadi program yang ditulis di sini sama seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini penyortingan ini mengurutkan dari urutan terkecil, yaitu dari urutan 3, 5. Jadi kalau misal sudah menemukan list yang terkecil, maka nanti akan dihapus dan juga akan di-print di hasilnya. Jadi bisa dilihat di hasilnya itu bisa menampilkan urutan dari terkecilnya. Nilai terkecilnya 3, 5, 6, 7 dan juga 8. Jadi sorting itu program atau fungsi yang bisa mengurutkan list data yang kita punya. Next. Oke, mungkin cukup demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.